Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C0D023648, Prodi Perpajakan kelas G, mata kuliah Akuntansi Pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Heriani SEMAK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Konsep Biaya dalam Akuntansi Pajak. Pengertian biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi atau sumber daya berupa barang dan jasa yang diukur dalam satuan uang dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bisa meningkatkan laba di masa yang akan datang. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini, pembebanan biaya ini dilakukan dengan pengaitan atau matching dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebab akibat atau kausalitas. Pada pendekatan ini, sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan ini, tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Yang ketiga, pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke satu atau pendekatan yang kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Ada beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya. Yang kedua, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Lalu ada biaya yang tidak boleh dibebankan. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu yang kelima ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang keenam, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Lalu yang ketujuh, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Lalu ada juga yang kedelapan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Berikutnya ada klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama ada biaya program Jam Sostek atau integrasi BPJS Kesehatan.
Ada dua, yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM dan jaminan hari tua atau JHT. Yang kedua, ada biaya rekreasi dan olahraga. Biaya ini juga dianggap sebagai kenikmatan karyawan sehingga tidak boleh dibebankan dan bukan objek PPh pasal. Lalu yang ketiga, biaya perumahan atau sewa tidak diperkenankan untuk dibebankan, tetapi apabila karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa rumah. Yang keempat, biaya kendaraan dinas untuk biaya kendaraan sebagai operasional yang tidak bisa dibawa pulang. Segala biaya yang melekat pada kendaraan seperti penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan ke perusahaan. Lalu yang terakhir ada kompensasi kerugian. Di sini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan dan suatu bidang usaha dengan perincian dan bidang usaha lainnya. Dan ada kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak yang untuk mengkompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi vertikal. Segitulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.